Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hampat. Hip hip hura hura, hura huranya sambil bersilaturahmi gasal. Hura-hura. Gimana kabarnya semua teman-teman? Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Apalagi kan kita udah melewati masa bulan suci Ramadan kan, terus Idul Fitri. Nah, pasti kan di Idul Fitri ini kan teman-teman ada yang pulang kampung ya. Itu luar biasa tuh kan, segala energi semua tuh Kurang. tenaga Pokoknya semua kan. Iya. Bicara pulang kampung nih, itu gue salut. Berkah tuh. Berkah buat lu yang pulang Yang kampung. masih sempat pulang kampung, yang pulang berpulang kampung, ketemu orang tua yang masih di sana ataupun lu jalan masih ada sama orang. khususnya ya. Iya. ya, Tapi ketemu yang orang misalnya tua. khususnya lagi yang orang tua lu masih di kampung nih, lu pulang kampung. Betul-betul kerasa. Iya, ngebela-belain pulang kampung, cuman buat cium tangan tuh sama orang tua lu tuh. Iya, bersyukur yang masih ada. Itu biasanya pulang kampung tuh kita yang kerja nih. Iya. Kita kerja di sini kan, Iya, merantau, yang merantau. gitu, rantauan. merantau, ketemu orang tua gitu kan. Nah, ini memang yang akan dibahas ini mungkin agak sedikit bicaranya mungkin pakai hati masing-masing kali ya, karena kan bicara orang tua tadi gitu, yang terlepas teman-teman yang masih lengkap orang tuanya, alhamdulillah itu kesempatan gitu untuk Bersilaturahmi ya. ya itu mencari pahala sebesar-besarnya kan dari orang tua, dan orang tua yang sudah tidak ada pun ya jangan berkecil hati, kita tetap melakukan hal yang baik, kita doain supaya orang tua kita yang udah nggak ada pun ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah. Amin, amin, amin. Menerima segala amal ibadahnya, diterangkan kuburnya, dan kita sebagai anak yang masih hidup pun ya sering-sering melakukan hal yang baik untuk orang tua. Yang masih mengalir tuh. Ya, yang masih mengalir. Salah satunya kan. Makanya itu, Bib, berhubung ini yang mau kita bahas nih, ya sedikit banyak udah tahu lah gitu ya. Memang kan kita yang mau ngebahas yang lagi viral nih, viral. Aneh rada deg-degan. Kenapa lu? Gue takut nangis kalau bahas yang begini. Soalnya hubungannya sama orang tua nih. Ya kan? Sama bakti anak terhadap orang tuanya. Agak sedikit ada penyesalan ya. Kalau gue pribadi ya itu sih masing-masing personal lah gitu. Cuman yang kita bahas ini kan yang lagi viral di satu media sosial tuh yang anak di banyak medsos malah. Iya, itu udah hampir banyak yang anak menggendong orang tua waktu umroh. Waktu umroh pada saat tawaf itu dia menggendong ibunya gitu kan, demi keinginan ibundanya untuk bisa tawaf gitu kan. Ya, untuk menyempurnakan ibadah umrohnya itu kan memang butuh itu pengorbanan itu bukan dari sisi dari sisi tenaga, tapi kalau boleh dibilang kalau kita nggak yakin gitu kan, kalau kita nggak yakin pun kadang yakin belum bisa sampai ya, wallahu alam ya. Bicara di sana sih kita nggak semanis omongan kita di sini gitu kan, pengen ini di sana belum tentu gitu. Iya sih. Yang kisah yang menggendong ibunya itu pada saat tawaf di Masjidil Haram tersebut tuh itu jadi kisah viral tuh, Bib. Kisah viral di medsos tuh akhir-akhir ini. Itu Mas Zainal Abidin. Nah ya, Berkah Mas. Zainal Abidin. Itu waduh, umur 43 tahun kan. Nah, di media sosial itu yang terekspos itu karena dia sedang menggendong ibunya saat tawaf di Masjidil Haram Makkah gitu, melaksanakan umroh. Itu ada alasan tuh. Dia istilahnya alasan menggendong sang ibu tawaf gitu kan, karena kalau nggak salah ibunya itu memang posisinya sedang sedang sakit. Tapi cukup membuat semua netizen itu terharu. Termasuk kita sangat terharu. Ya benar kata ente. Yang enggak gitu kan, dengan bicara ibu gitu kan, bicara ibu. Ya ini sih jujur, ibu Ani juga udah nggak ada gitu kan. Sama. Ya, ya sangat inspiratif lah. Ya inspiratif lah. Cerita-cerita seperti itu tuh udah pasti sangat terinspirasi, walaupun sejarah seperti ini tuh
sejarah seperti ini ya pada dahulu kala tuh memang ada. Terulang lagi. Terulang ya, kayak apa, kita baca-baca literasi sejarah atau kisah-kisah inspiratif dari kalangan muslim ya, kayak Uwais Al-Qarni gitu kan, yang dia memang dari keluarga miskin, muda miskin, itu yatim, dia cuma punya ibu, itu tuh demi mewujudkan keinginan ibunya untuk Tekad. menginjakkan tanahnya di tanah haram waktu itu. Dia bolak-balik. Iya, dia bolak-balik gitu. Turun gunung, naik gunung, Naik gunung itu. itu malah dibilang gila ya kan, sama orang ngapain gendong kambing, Iya, gendong kambing. gitu. Dengar tuh. Itu untuk latihan fisik dia tuh ya. Tapi orang belum Buat apa dia juga nggak ngomong gitu. Dibilangnya Orang gila. gila gitu lah, kan. apalah gitu ya. Ngapain orang naik gunung gendong Tapi kambing. kan orang nggak tahu, taunya kan Kambing kalau lepas bisa naik turun sendiri, tapi dia ternyata di balik effortnya itu, di balik usahanya itu, yang mungkin Tujuan. pada saat itu niat dia memang dia latihan gitu. Iya. Ternyata untuk menggendong ibunya. Dan ibunya pun nggak tahu. Ibunya nggak tahu. Kalau anaknya itu emang udah latihan gitu. Iya. Udah gendong kambing, makanya itu Masya Ya Allah. semacam kayak apa? Zaman-zaman Bahkan konon katanya namanya dia tuh, dia hidup apa? Ya nggak tahu ya apa, keterbatasan ilmu literasi aneh gitu ya. Kalau nggak salah juga dia hidup bukan pada masa Rasulullah gitu ya. Iya. Tapi namanya udah disebut. Namanya udah disebut. Masya Allah. Nama dia. Apa? Tolong koreksi kalau gue salah ya. Gitu. Ya, tapi sedikit banyaknya ceritanya memang Memang seperti gitu. itu. Maksudnya ya garis besarnya itu Garis sangat besarnya menginspirasi seperti itu, ya, menginspirasi. bagaimana bakti anak terhadap orang tua, khususnya ibu gitu ya. Ya karena memang ibu dan ibu. Ibu dan ibu. Tiga kali disebut. Kata bapak. Heeh. Nah, balik lagi nih ke Mas tadi siapa, Mas Zainal Abidin. Ya kan, Mas Zainal Abidin tuh ya kisah yang kita tahu belakangan, dia tuh ya itu tadi apa, yang menggendong ibunya untuk menyempurnakan ibadah umroh gitu kan. Sebenarnya itu udah beliau rencanakan Bib, di 2019. Itu udah Cuman memang ada. dengan kondisi ibunya sakit. Ya, betul. Dengan Dan kursi waktu roda. itu kan tertunda sama pandemi juga. Pandemi Pandemi akhirnya- Covid kan. Ya mungkin salah satu hal karena akhirnya batal ya gitu. Batal, Memang tapi tidak bisa gitu. tapi beliau tetap berangkat. Tetap Ya kan? berangkat. Di 2023 lah itu. Jadi dia apa ingin 2000. punya cita-cita untuk bisa mengajak ibunya Iya, kembali. tapi di 2023 itu dia memang berangkat tanpa sang sendiri. ibu. Tanpa sang sendiri. ibu. Walaupun harapannya setelah Covid bisa ajak sama Mengajak ibu kan. Iya. Nah, itu faktornya tadi ibunya itu memang udah uzur lah kita bilang kan. Iya, Ya, Umi makanya itu, Umi Umi, udah ya. 80 tahun. 80 tahun itu yang di tahun ini nih. Di tahun ini. Ya, tuh alhamdulillahnya umur ya, 80 maksudnya tahun. tahun ini 80 dan akhirnya terwujud Terwujud untuk Mas alhamdulillah. Zainal Abidin ini Iya. membawa Iya. Orang serta ibunya untuk melakukan ibadah umroh. Berkah Mas, salut itu. Salut. tapi memang Ya, buat jalannya Mas ya. Zainal Dikasih umur Abidin, panjang, Masya Allah. kasih sehat ya walaupun kondisi seperti itu. Walaupun sebenarnya penggunaan kursi roda itu boleh ya bagi jemaah haji yang lansia atau yang sakit gitu pada saat untuk melaksanakan ibadah gitu, tawaf khususnya. Tapi di lantai Di 2 lan- kalau nggak beda salah. lah. Lantai 2 gitu. masih bisa pakai kursi bisa, roda, masih tapi bisa kalau kursi di bawah kan enggak tuh. Nah, tapi Tapi dengan semangat anak ingin untuk berbakti. bisa dia sampai bela-belain Dikasih tuh kalau kesempatan. kita lihat di media sosial tuh sampai bela-belain dia gendong kan. Iya. Ya semata-mata itu karena basicnya kalau menurut Anda sih bakti sih. Ya, benar. Karena bakti akhirnya menguatkan niat dia gitu loh. Apa namanya? Membulatkan tekad dia gitu loh. Dan harapan, memenuhi harapan itu, harapan dia juga orang tuanya untuk melaksanakan ibadah. Ya insya Allah yang diniatkan secara sempurna gitu loh maksudnya. Yang sempurna itu kan bicara tawaf gitu kan ada rukun tuh Bib ya. Betul. Ada rukun tuh. Apa namanya yang bisa dibilang pada saat ibadah umroh itu ada rukun yamani dan multazam ya. Multazam. Aneh sih Multazam ya, multazam. besar harapan aneh Nah, pribadi nih. itu Bib. yang Aneh juga belum dapat kesempatan nih. ya insya Allah mudah-mudahan Mudah-mudahan kita semua ya. kita semua semua juga bisa berangkat ke sana ingin. sama-sama kan. amin insya Allah. Nah, itu. Karena memang kenapa
Jainal. Ya Mas Jainal Abidin ini begitu bukan bersemangat sih, dia bersikeras lah gitu untuk mendekati antara rukun Yamani dan Mustajam itu juga karena keinginan sang ibu. Iya. Ya itu juga kepingin gitu kan, kepingin kalau bisa pengen sedekat mungkin antara Yamani Mustajam tuh antara pintu ya, pintu sudut. sama Jadinya ibunya berharap Hajar bisa Aswad tuh. nyentuh gitu, cuma Bisa nyentuh nyentuh. sudut ya yang ada pada Ka'bah itu ya. Iya betul. Ka'bah itu. Salah Yang satu Madinah sisi Mm-mm. sudut Ka'bah. Nah kayak rukun Yamani kan ya kurang lebih detailnya kan salah satu sudut Ka'bah tuh yang terletak di bagian barat daya kalau kita baca nih gitu kan. Barat daya Yang mengarah ke yang menghadap ke arah Yaman gitu kan. Sehingga disebut rukun Yamani. Rukun Yamani, Yamani arah Yaman. Arah gitu Yaman. kan. Dan disunahkan untuk disentuh oleh jemaah Pada oleh saat si tawaf pelaku ya. ibadah pada saat tawaf. Pada saat tawaf gitu. Dan itu pun ya masalah terlepas berjuang atau tidak, wallah misawab kan gitu. Tergantung Tergantung lagi kita, niat, keikhlasan hati, kan, kebersihan insya Allah. hati. Ke Di sana sih, wah hal-hal goibnya mungkin kalau dibicarain sih, masya Allah deh. Nah itu dia makanya kita kenapa kok terinspirasi gitu kan, karena memang terdengar simple, tapi mungkin alam bisa, tapi bisa semua bisa ini ya. Konon katanya kok kelihatan gampang gitu kan, tapi kalau emang dijalankannya dengan sedikit setitik aja kesombongan tuh Berat. bisa zong tuh. Iya. Bahkan nggak ada hasil lagi. Oh iya, memang makanya Walau alam gitu, udah banyak cerita seperti itulah. Gagal. nah, itu kan bicara sudut Yamani itu. Kalau Multazam tuh dia merupakan dinding Ka'bah tuh yang terdapat di Hajar Aswad dan sama pintu Ka'bah. Sisi itu tuh. Itu sisi itu tuh. Nanti mungkin ada slide-nya tuh, ada slide nanti gitu. Nah, itu diyakini kalau umat Islam itu tepat sebagai doa yang mustajab tuh Di situ tuh. titik itu tuh. Membacakan doa kepada Allah Iya, tuh di situ. walau alam sih. Insya Allah walau alam ya. bisawab, Tapi insya Allah. menurut keyakinan mungkin ya di situ tempatnya mustajab gitu kan. Nah karena keistimewaan tersebut, jadi nggak heran tuh banyak tempat, salah satu tempat yang diburu sama Oh iya. jamaah umroh gitu. Apalagi musim haji tuh. Musim haji. Masya Ini Allah. bentar lagi nih. Berat itu sampai Musim haji bisa nih. begitu mah. Ya, itu Iya kan? dia. Ya sebagai Anak. manusia kita, sebagai manusia sih, ya pada saat ya kondisi apapun, apalagi di situ ya, berserah sih, berserah diri. Ya, dengan berserah diri, ya seperti Rasulullah gitu ya. Iya. Peristiwa Mi'raj itu kan. Mi'raj. Ya karena beliau selain memang manusia istimewa ya, menurut keyakinan kita gitu sebagai muslim. Ya peristiwa itu ya karena beliau berserah diri. Dengan lu berserah diri, dimensi apapun Bisa terjadi. lu bisa gapai gitu loh. Tentunya dengan bantuan dan ridho Allah juga. Ridho Allah. Ya itu makanya kita doain aja gitu kan, karena kegigihannya Mas Jainal ini untuk menggendong sang ibu pada proses ibadah tersebut tuh. Dan itu gue yakin karena beliau berserah diri. Berserah diri, benar. Berserah diri itu. Berserah diri. Udah itu. Benar, Berserah diri. Bukan segala sesuatu yang pasrah ya. Dan niat juga Beda tuh. Om Roy. Iya, karena akhirnya dia berserah diri, dia bismillah, akhirnya Kasih jalan. kasih jalan. Nah itu selama 4 hari tuh, Pip. Selama 4 hari Gendong. itu gendong ibu itu sempat 2 kali gendong ibu pada saat tawaf. Iya. Sempat sakit kan ya. Ya itu karena dikabarkan kecapean, karena tuh. kecapean. Kecapean malah bukan sempat sakit, malah masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit ya, jalan perawat ya. Malah masuk rumah sakit ya. Bagaimanapun Ya kita hanya manusia kan. fitrah manusia sebagai manusiawi ya gitu. Ya, kadang- kelelahan itu betul. pasti ada. Nah itulah Pasti ada. ketika orang udah mulai bersemangat, dia nggak mikirin Rasa apapun itu hilang.
di video itu bahkan harunya itu ya. Mungkin kan karena nggak banyak gitu videonya, cuman sekedar cuplikan gitu, beberapa detik lah Tapi gitu. kan umat muslim. Iya, tapi itu loh apa? Maksudnya pada saat dia ngegendong tuh, aneh sempet nonton sendiri tuh, gue sempet nonton sendiri. Ada yang nepak dia gitu. Apa jamaah lain dari negara lain sampai menyemangati untuk selalu ayo semangat sampai doain, ngedoain gitu. Oh, masya Allah, itu jadi inspirasi dunia loh. benar. Berarti gitu loh. sedunia. Dunia gitu. Dan itu juga jadi motivasi gue lah gitu kalau emang gitu. Ya sepadan lah ya. Ya bersyukurlah Istilahnya. teman-teman kita Dengan yang masih pada lelahnya memiliki Mas orang tua Jainal. komplit. Tapi hebatnya kan tadi dibilang sampai dia Mas Zainal Abidin ini sakit. Akhirnya sampai harus menjalani perawatan. Sakit. Tapi hebatnya dia ngomong apa, Bib? Dia hebat ini ngomong apa gitu maksudnya? Iya saya lelah gitu kan. Tapi lelahnya saya itu nggak sepadan dari apa yang sudah ibu berikan kepada. Mendidik dia sampai besar. Jadi bakti itu. Iya. Gitu. Jadi Belum ada apa-apanya lah. ya mungkin Ya, nggak buat anak yang berbakti mati pun Bela-belain. gitu loh buat orang tua. Jadi inspirasi lah insya Allah buat kita semua. Inspirasi, makanya dari kisah cerita Mas Zainal Abidin ini yang udah kita sasin ya kepada Zainal gitu. Nah kita juga mungkin ya untuk teman-teman yang masih diberikan Kesempatan. keistimewaannya, masih ada orang tua gitu kan. Nah ini kan momen gitu. Momen karena pintu masih kebuka nih dua-duanya nih. Kalau udah ketutup satu masih ada satu. Kalau udah ketutup dua-duanya kan kita udah tinggal berbuat apa gitu kan. Jangan disia-siain. Enggak. Iya. Cium tangan udah nggak bisa gitu. Cium tangan, cium kaki udah nggak bisa kalau orang tua udah nggak ada kan gitu. Iya. Makanya penting gitu untuk kedua orang tua kita itu terhadap kehidupan kita sekarang itu kita harus apa sih gitu, ngasih apa sih gitu. Mas Zainal Abidin boleh dengan perjuangan dia bisa ngajak ibunya umroh, tapi untuk kita pun yang belum bisa ajak umroh, banyak ladang pahala di sini gitu. Terutama buat ibu itu banyak. Bahkan aneh sempat dengar cerita kekasih Allah habaib gitu kan. Pada saat datang ke Indonesia gitu, ada jamaah bilang, "Bib, Habib beruntung banget tinggal di sana gitu kan, karena budaya Islamnya, terus kulturnya, ibadahnya itu kayaknya banyak pahala yang bisa kita ambil, kita bisa dapetin gitu kan, mudah gitu di sana dan tidak tergoda dengan apapun itu sekalipun wanita gitu kan. Kalau wanita di sana udah berkerudung, tutup aurat semua gitu kan. Tapi apa jawaban Habib itu? Ente malah justru lebih beruntung tinggal di Jakarta atau di Indonesia. Kenapa? Ladang pahala ente lebih banyak. Nah, karena apa? Itu lihat banyak perempuan tuh yang belum nutup aurat. Nah itu kalau kita bisa nahan hawa nafsu, itu pahalanya lebih besar katanya gitu kan. Nah, itu satunya tuh ya. Nah kalau memang dari sudut orang yang imannya bagus gitu kan, dia nggak menjatuhkan, justru memotivasi kita supaya nggak harus ke sana juga, tapi di sini pun antum bisa gitu dapat banyak setiap gitu menit kan. Oh iya, makanya itu. Makanya. Apalagi ya itu, apalagi kalau kita masih punya orang tua. Masih orang tua gitu. Ibu. Kalau gua, ibu udah nggak ada. Ya, gitu sama. kan. Tapi saya juga gitu. Aneh juga. bapak masih ada nih ayah. Kalau Bib Ipung kan keduanya Bib ya. Ya. Jadi ente udah yatim piano ya. Yatim piatu. Kalah keyboard. Iya dia. Yatim piatu. Lu juga demikian Bob ya? Sama. Tapi ada nggak sih cerita kita tuh kebaikan orang tua atau ketika kita bersama orang tua waktu kecil gitu kan, yang cerita itu masih kita ingat sampai sekarang gitu, hal-hal yang manis lah gitu. Banyak Bib. Banyak ya. Banyak, susah itu bisa bikin aneh nangis Bib kalau begitu. Kalau aneh boleh cerita Bib. Aneh boleh cerita Bib. Aneh tuh kalau sakit ya, itu pasti tuh aneh selalu ngumpetin dulu tuh ke nyokap tuh. Ente sakit ente tuh. Misal mau kepala pusing lah, badan panas gitu kan. Tapi nyokap tuh tahu gitu kan. Dan dia tuh nggak langsung, kenapa saya nih nggak? Udah lo rebahan.
buka baju, dikerokin sama dia. Dia tahu. Tuh. Ntar bikin Tanpa teh kita meminta. tanpa kita meminta karena feelingnya seorang ibu kali ya. Kuat banget. Iya. Nah, yang kerasa di Ane sekarang Ikatan batin. waktu pas Ane tuh pernah lah ada operasi kecil lah kan di rumah sakit gitu. Nah itu kerasa tuh Ane sempet nangis tuh di situ. Yang biasanya tuh kalau sakit ada nyokap, ini nggak ada gitu kan. Sedih banget ya. Ya itu baru kerasa karena mungkin seumur umur gue baru dioperasi gitu kan. Jadi kerasa banget tuh. Tapi terlepas itu untungnya alhamdulillah ya gue ada seorang istri yang selalu dampingin gitu kan dan menyemangati gue gitu karena jadi ya pikir ya ini juga istri gue seorang ibu buat anak-anak gue gitu kan. Jadi ya itu kita tanemin anak-anak supaya berbakti kepada orang tua terutama ibu. Maksudnya ibu gitu kan. Yakin sih Bib secara ya memang secara kehadiran tuh secara apa namanya fisik gitu kan ya ibu kita udah nggak bisa gitu mendampingi kita gitu. Betul. Tapi insya Allah secara doa Insya Allah masih sampai itu. Insya Allah masih sampai karena memang salah satu bakti anak itu yang masih sampai gitu kan itu adalah doa kepada orang tua gitu. Salah satunya. Tapi itu balik lagi bicara umroh ya atau haji ya. Pengen gak sih? Ya pengen lah, itu kan salah satu rukun, ya kan? Itu benar-benar. Oke deh. Lu dikasih apa? Misalnya nih kita andai-andai nih, misalnya andai-andai. Kadang-kadang kan namanya godaan dunia, Bib ya. Godaan dunia nih, kita berandai-andai nih, walaupun Allah nggak seneng lah. Tapi maksudnya poinnya nanti bisa jadi, mudah-mudahan bisa jadi gambaran nih, apa gambaran inspirasi atau motivasi. Pilihannya ada yang mau ngasih nih 1 miliar gitu kan, ya kan? Atau lu gua umrohin atau haji gitu. Mana yang gitu? Ya pilihannya 1 miliar tapi lu bisa umroh. bukan Duit doang. duit toh, ya Atau kan? milih berangkat. Atau milih berangkat nih. Perjanjiannya digunakan peruntukannya bukan untuk umroh atau haji nih. Untuk peruntukannya bukan untuk pilihan yang pertama yang dia kasih gitu. Iya, atau udah gue berangkatin nih lo haji. Ya itu sih nggak usah dijawab loh. Nggak usah ya. Kalau aneh sih pribadi ya umroh gitu kan, Gitu, umroh. iya. Karena memang Soalnya kalau Bobby gue ragu nih. tapi jujur, kalau saya ada pilihan yang begitu, kalau dikasih pilihan lagi, mungkin gue lebih memberikan orang yang lebih tepat gitu. Gue memilih berangkat, tapi bukan buat gue diri sendiri. Gue kasih kesempatan orang yang bisa yang mengajar. Kenapa? Karena gue masih belum siap. Wah nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ini gue nggak setuju nih. Kalau ini bicara itu kan Allah itu pasti kasih isyarah lah buat kita kan. Iya. Nah kalau boleh sedikit cerita ya. Jadi aneh dapat cerita tuh gini. Ada tukang urut nih. Yeah. Tukang urut itu dia punya langganan, Bob. Punya langganan itu memang orang ada gitu kan. Orang Kamu tuh ada. jauh amat ya. Bib, Habib, Bob. Ya Big Bob. Ya Big Bob gitu kan. Iya. Nah itu yang setiap dia urutin itu orang berada. Gitu. Tapi memang badannya tuh ringkih. Iya. Jadi seminggu sekali tuh dia pasti diurut gitu kan. Nah, Rutin. si tukang urut ini memang pengen naik haji malah waktu itu tuh. Tapi dia dengan besar harapan secara material dia nggak punya Materi. nggak mampu. Belum mampu. Nah, tapi dia udah membiasakan diri untuk labaik Allahumma labaik la syarikala labaik. Nah, jadi mau ngurut kayak mau apa dia selalu baca itu tuh. Selalu baca, ketemulah sama si orang kaya ini nih. Yang diurut, pasien dia lah. Sebutlah panggilnya si tukang urutnya Mamang gitu kan. Mang, kenapa sih kok baca itu? Iya, saya mah kepengen naik haji gitu kan, tapi ya kalau secara materi mah kayaknya belum ada gitu kan. Tapi ya udahlah, yang penting saya ngapalin dulu, saya baca, saya mungkin dibilang apa ya? Diamalin gitu kan, diamalin terus ya udah didoain lah sama si bosnya ini. Ya udah Mang, kalau ada rezeki mah nanti Allah panggil juga pasti jalan gitu kan. Dah. Singkat cerita si bapaknya itu memang udah Menyiapkan.
Enggak, dia memang udah ada schedule naik haji sama istrinya. Si bapaknya sama istrinya si orang kaya ini. Si orang kaya ini. Pasien. Tapi badannya ringkih gitu kan. Nah, ibunya bilang, "Pak, Bapak yakin bisa kuat nanti tawaf, nanti melaksanakan selama 1 bulan ibadah haji?" Iya nih, Bapak juga takutnya nih badan nih Ringkih. kuat apa enggak gitu kan. Terus apa yang dibilang? Bun, apa kita ajak aja si Mamang ya? Jadi kalau misalkan ayah kenapa-napa di sana bisa dipijitin sama dia, jadi bisa kuat nih ibadah haji. Oh ya udah gitu kan. Nah itulah Allah kasih kuasa. Besoknya dia ngomong sama si Mamang, "Mang, saya mau ibadah haji tapi takut badan saya rentek ini. Mamang ikut aja dah." Maksudnya gimana, Pak? Ya Mamang ikut bareng-bareng sama saya naik haji gitu. Tapi kalau saya jalan tuh ya. Jalan. Nanti saya ongkosin, saya ini. Tapi kalau badan saya ini, Mamang tolong pijitin. Itu Mamangnya gimana nggak Bersyukur. Bersujud, bersyukur, nangis segala macam. Apa coba kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu panggilan Allah ya. Kalau emang Allah udah berkehendak tuh, bicara soal haji juga, Anda juga punya cerita dikit nih. True story. Waduh, luar biasa banget. Itu namanya. Ya udah banyak lah cerita, teman-teman juga udah pasti tahu. Ya tapi ini maksudnya kita garis besar lagi nih, yang kita pertebal ini soal kehendak Allah tuh, soal panggilan Allah, bukan soal materi. Gak ada korelasinya. Betul. Lo kaya, ada korelasi. Terus story adalah dulu atasan gitu ya. Atasan gua pengen berangkat gitu kan. Berangkat, nggak kekurangan, sampai dibela-belain yang ikut program haji furoda gitu kan. Paket gitu ya. Iya, yang maksudnya di luar yang umum gitu loh. Yang bayarnya lebih di atas ONH plus malah gitu, di atas ONH plus. Sampai akhirnya udah berangkat. Gua nganterin ke bandara, ke hotel dulu, hotel transitnya dia itu. Udah sampai nganterin lagi ke bandara, tungguin berangkat. Itu gagal gitu. Gagal nggak berangkat. Belum berkehendak. Kalau emang Allah belum berkehendak. Ya Allah alam katanya berkas-berkasnya nih, perizinannya tuh kurang. Intinya ada prosedur yang terlewat. Jadi banyak tuh yang nggak bisa berangkat tuh. Ada aja kendalanya gitu lah ya. Ada aja kendalanya. Dan itu nggak sekali, men. Nggak sekali, Beb. Nggak sekali, Bob. Yang tahun berikutnya juga dia coba berangkat, gagal juga. Ya, bahkan dengan biaya yang lebih ini lagi dia berani. Walaupun dengan biaya lebih gitu. Ya berapa banyak kisah soal haji yang berangkat haji. Gagal lagi. Lo kasarnya cuman seorang bukan cuma sih, sebenarnya ini sebenarnya profesi yang luar biasa ya gitu ya, bakti bagi masyarakat sama bakti kalau juga nih maksudnya. Seorang marbot kita tadi yang kayak tukang pijit nggak apa-apa, totonya ya mungkin dia cuma punya mimpi dan niat gitu loh, tapi ada berangkat. Tapi berapa banyak juga orang berada yang mampu secara materi, dia bisa daftar kapan aja gitu, dengan udah waktunya nggak bisa berangkat. Ya ini kalau bukan Allah tuh apa gitu kan, makanya berserah diri itu tadi gitu. Ya terlepas yang punya fasilitas untuk naik haji dia bisa gitu kan. Allah pun memang sudah menunjuknya untuk datang ke tanah suci. Itu. Bukan mata-mata karena materi dia, memang udah Allah nggak menutup kemungkinan dong, seperti yang gue cerita tadi, ternyata yang tadi gue belum niat karena takut atau apa, mungkin kalau Allah berkehendak ada kesempatan gue yang jalan, mungkin gue jalan gitu. Ya lu sikat aja gitu. Dengan segala cara apapun boleh dibilang lu nggak mau nih, tapi kalau udah Allah kun fayakun ya bisa jadi gitu. Iya. Ya caranya kita nggak tahu gitu kan. Ya balik lagi soal niat lu. Gitu kan. Kayak tadi kan lu bakal tetap dihadapin sama dua pilihan. Kayak tukang pijit tadi, pada saat ditawarin dia bisa aja nolak. Kan kehadapin sama pilihan lah gitu. Mang mau nggak berangkat gitu kan? Benar. Wah ini. Tapi maksud gua kalau akhirnya kita ada kesempatan kayak gitu, terlepas dari kondisi kita bagaimana, maksudnya kondisi batiniah kita ya, penuh dosa, ini. Kalau mau ada kesempatan itu berangkat deh. Bismillah gitu loh. Allah yang ngatur semua. Allah yang insya Allah itu juga gitu. Momen kita sih sebenarnya untuk perbaikin diri kan gitu. Artinya kesana itu dibilang makanya supaya haji itu terlaksana lah gitu kan. Di sana kita pun pasti ada hal-hal yang pasti ada perubahannya lah. Udah pasti gitu. Insya Allah.
Insya Allah justru Dibilang itu jadi mabrur gitu motivasi. kan, Makanya motivasi. buat teman-teman atau siapapun netizen yang ini yang mau berangkatin gue umroh atau haji, gue siap. Bismillah, ayo. Iya, Ngarep. Ya, kita Anda nggak tahu kan. Anda sebenarnya punya cerita Kita nggak tahu walau. masalah ya ibadah. Cuman ente udah ceritain semua jadi nggak jadi punya cerita. Iya, udah. Ya intinya sama lah gitu Intinya kan, sama. cerita motivasi. Nah, untuk ya pesan singkat kita untuk apa Mas Zainal Abidin, Itu Masya mudah-mudahan Selalu diberi kesehatan. ya mudah-mudahan berlimpah Ibadah. luas pahala gitu kan untuk Amin, amin. Mas Rezeki, Zainal, segala rezeki, macam dan keberkahan dari Allah. kesehatan secara Sehatkan, lahir batin jasmani, dan untuk ibunda juga Diberi sudah kesehatan. tercapai, diberikan kesehatan, Kesembuhan. ya kesembuhan, sehat itu. Bahkan kalau memang rezeki lagi nggak Berangkat menutup kemungkinan lagi. kan Haji. berangkat lagi di Berangkat haji ini, haji, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Itu. Semoga dikasih kesempatan ya. Mudah-mudahan. Dengan Ya kita niat juga ya. mudah-mudahan begitu. Ya. Besok musim Semua. haji nih berapa? Musim 2 haji. bulan lagi gitu, 2 bulan kurang lagi musim haji kali kita langsung dapat undangan dari raja Ya, ya kan? teman-teman ya kan. Ja, Amin. ayo Ja. Sini. Ya, jujurlah Jangan lupa padaku. Ya Raja mungkin Saudi. Ya kan? ya mungkin itu ya Alam gitu. yang kita sempet ya kita bahas lah terkait hal yang viral kemarin di media sosial untuk Mas Zainal Abidin terhadap ibunda. gitu Semangat. kan. Tetap semangat dan semangat juga buat kita semua gitu supaya bisa melakukan hal yang baik gitu seperti Mas Zainal Abidin. Ya mungkin itu yang bisa kita sedikit ceritakan gitu kan untuk informasi ke teman-teman semua. Pesan singkatnya yaitu segala apapun hal atau hajat yang kita akan lakukan dengan hati gitu kan. Bahkan sentuhlah kolbu kita masing-masing supaya sentuhan itu lebih dalam dari sentuhan hati gitu. Itu aja sih. Luar biasa. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita tutup aja. Terima kasih untuk semua teman-teman H4 Podcast. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pipi hura-hura, hura-huranya sambil bersilaturahmi nggak asal. Hura-hura. Hip hip hura hura, hip hip hura.